Dan juga diharapkan untuk Bapak Ibu dapat hadir hingga acara selesai karena selain pemaparan materi webinar pada hari ini, kami juga akan mengadakan kuis-kuis menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Dan juga mengingat hari ini adalah hari Jumat ya Bapak Ibu, sehingga waktu cukup singkat, maka tanpa berlama-lama lagi kami akan mulai kegiatan webinar pada pagi hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan eh, bisa langsung bergabung. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. eh silakan Mbak. Ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang di acara free webinar yang diadakan oleh PT Global System Internasional. Nah, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu semangat dan juga sehat untuk pagi hari ini ya. Dan juga pastinya semangat untuk upgrade informasi terbaru di webinar pada pagi hari ini, di mana kami akan mengajak Bapak Ibu untuk meraih, menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk update informasi terbaru. Dan tak kenal juga maka kenalan bersama saya Dinda yang akan memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ya, di sini untuk free webinar pada pagi hari ini yang berjudul Elevate Your Business with ISO, FSSC, BRCGS, HACCP, ESG and Sustainability Certification, di mana nantinya akan menjelaskan juga sedikit certification strategy untuk beberapa standar dan juga pemaparan secara untuk standar-standar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, baik. Semangat ya, selamat pagi semuanya. Ya, Selamat selamat pagi itu. Bapak Edi. Ya, Semangat pagi Bapak Ibu, yuk silakan. semangat yuk. Ajak Oke. semua rekan-rekannya ya. Ajak semuanya. Timnya, tim ISO, tim FSSC, tim BRC gitu ya. Iya. Baik, di mana untuk agenda pada pagi hari ini izin saya bacakan di mana tadi sudah melakukan registrasi dan juga pembukaan dari kami dan nanti akan dilanjutkan pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, kuis dan juga penutup seperti itu. Ya. Sebelum kita mulai untuk acaranya, silakan Bapak Ibu kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa untuk on cam menggunakan virtual background agar rapi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Bapak Bernanda, Bapak Ahmad Aji, Bapak dan di sini juga ada Bapak Mateus. Ya, selamat pagi dari PT Abashi Sukses. Yes. Terima kasih banyak sudah hadir untuk pada kegiatan free webinar pada pagi hari ini. Ya, silakan. Silakan masih kami tunggu untuk Bapak Ibu melakukan on cam untuk kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Mumpung masih segar juga nih Bapak Ibu ya. Mungkin make upnya juga masih pada on, mungkin rambutnya juga masih pada rapi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk gaya pertama Bapak Ibu kita lakukan untuk posenya apa nih Bapak Ibu ya? Jempol. Jempol, jempol pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk jempolnya kita mulai. Tim, silakan bisa dibantu untuk foto. Oke, baik. Untuk page yang pertama, 3, 2, dan 1. Oke, ditahan Bapak Ibu untuk yang page yang kedua. 3, 2, dan 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, izin saya share screen kembali.
Oke, selanjutnya nih kita akan mengenal lebih dekat dengan pemateri kompeten kita pada pagi hari ini. Ada dari Bapak Aditya Akmal. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dinda. Ya, selamat pagi. Beliau merupakan lead auditor untuk ISO 14001 dan juga certified untuk ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dan juga beliau termasuk lead auditor untuk FSSC 22000 dan juga ESG and Sustainability Expert atau auditor seperti itu. Ya, sudah semangat ya Pak Aditya untuk memaparkan materinya ya Bapak. Baik, siap, Mbak. Selain itu, selain Bu pemaparan Dinda, materi itu oleh ada Bu Bapak Evi Aditya. itu diperkenalkan, Bu Dinda, Bu Evi, Bu Jakia. Oh iya, untuk staf kami, untuk tim support ya, ada Bu- di sini hadir juga eh, dari Ibu Evi Nawangwulan dan juga dari Ibu Mitri. Beliau merupakan salah satu lead auditor senior ya Pak Edi ya. Lead Ya, auditor senior untuk BRCGS dan juga FSSC gitu yang nantinya juga ke depannya beliau akan mengisi kegiatan-kegiatan pada di GSI seperti itu. ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Evi, Bu Jakia. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Zakia yang mungkin nanti ke depannya akan membantu GSI untuk terkait dengan technical BRC dan juga FSSC. Salam kenal semuanya, semoga acara hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Ya, Bu Evi ini salah satu senior auditor Indonesia dan Asia ya. Bu Evi Naungan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, terima kasih waktunya Bu Evi. Iya, sorry, sebentar. Iya, nggak apa-apa Bu. Sambil nunggu yang lain-lain join ini ya. Oke, Ada baik. staf kita juga ya, Bu Ani ya di sini ya, sama Bu Iren ya. Iya betul. Di sini juga hadir staf kami Bu Iren dan juga Bu Ani. Seperti itu. Bu Evi ada yang mau disampaikan? Perkenalan? Oh lagi ini ya Mungkin kayaknya. lagi di lapangan ya Pak Ya, ya. oke. Ah, oke Ya. baik. Nanti kalau Baik. sudah on lagi nanti nggak apa-apa. Ya. Siap Pak. Oke, selain hadir trainer kita pada pagi hari ini, di sini juga hadir sebagai managing director kita, Bapak Edi SS Koto. Beliau merupakan Ya, certified and approved lead auditor dan untuk ISO series, FSSC, BRCGS seperti itu dan juga merupakan lead instructor untuk PCQI yang US FDA recognized dan juga merupakan certified untuk lead auditor lainnya yang merupakan juga beliau juga cukup pengalaman untuk auditor-auditor, pengalaman audit seperti itu. Selamat pagi Pak Edi. pagi, Ya. semangat semuanya ya. Oh itu Bu Evi udah on. Ya, Bu udah Evi muncul, udah muncul, udah udah muncul muncul. ya. Silakan Bu. Mata dua kata Iya, mungkin ya ini sangat senior iya, lah di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu kenal ya. Bu Evi Naulan ya. iya, Beliau iya, juga iya. ketua dan ini ya leader untuk asosiasi ya untuk Betul. anak Indonesia ya. IKP ya Bu ya. Dan, KP, betul, ya betul. silakan Ya, Bu Evi Naulan. iya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi terima kasih saya sudah join dengan GSI. Jadi nanti kita sama-sama membentuk sistem di organisasi kita supaya ke depannya lebih baik lagi dan bisa berkompetisi di tingkat internasional. Mungkin bagi yang belum kenal sama saya, nama saya Evina Wangmulan ya. Saya certified untuk lead auditor 9 ya, 9.000, kemudian 22.000 FSMS ya, kemudian BRCGS, FSSC, HACCP, ISO 22716 ya, dan seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, saya cukup senior di Indonesia termasuk
pionir untuk BRC auditor ya. Saya sudah menjadi auditor BRC sudah 22 tahun ya. Jadi sudah cukup lama. Mungkin untuk kali ini saya tidak bisa join full karena saya ada Ya, meeting lagi. ya, Akan tetapi kalau ada apa-apa yang mau disampaikan, nanti mungkin Mbak Dinda boleh di-share alamat email saya, ya, ya. Ya. Jadi supaya kalau ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya. ya, Jadi saya juga founder dari Apkepi, ya. Saat ini ketua dipegang oleh Bapak Yan, ini mantan ketua BPOM, ketua Badan POM, ya. Dan Apkepi itu adalah asosiasi profesi keamanan pangan yang menginisiasi lahirnya SKKNI, Standar Kerja Nasional Indonesia, ya. Dan SKKNI ini adalah yang digunakan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk menguji kompetensi dan menerbitkan sertifikat yang di-approve oleh BNSP. Ya. Jadi itu sedikit tadi sudah disinggung Pak Edi mengenai Apkepi ya. Jadi semoga acara hari ini lancar ya. Dan bisa semuanya mendapatkan informasi yang terbaru, terutama tentang perubahan-perubahan standar yang cukup banyak sekali ya, standar-standar yang berubah, karena memang perubahan itu sendiri selalu untuk improvement ya bagi organisasi-organisasi yang menjalankan. Mungkin itu kata-kata dari saya, Pak Edi. Ya. ya. Terima kasih. Terima Bu kasih Evi, ya. semua peserta ya, Terima enjoy kasih, semangat training ya. ya. Jadi Ya. kita bisa lanjut, Bu Evi, terima kasih. Jadi Silakan intinya ya, terima kita akan kasih. support untuk Merah Putih ya, kemajuan bersama. Kita harus kolaborasi, harus kita kerjasama, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini yang sangat menantang, kondisi ekonomi dan politik ya, kita semangat untuk kemajuan Indonesia. Tapi dari bidang kita di certification dan membuat improvement kemajuan perusahaan supaya bisa go internasional dan kompetitif. Ya, semangat. Terima kasih, Bu Evi. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Evi. Mungkin ada tambahan lagi kembali Pak dari Bapak. Udah lanjut aja dulu. Oke, Oh, baik. saya udah langsung opening ini ya. Oh Iya, iya, Pak. sekalian ya. Silakan, Pak. Iya, silakan. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Baik, Ibu. selamat pagi. Salam Indonesia, salam kemajuan Indonesia. Ya, jadi saya mewakilin manajemen, managing director dan juga saya juga sebenarnya certified ya untuk lead auditor banyak quality, food safety, kemudian juga BRCGS ya dan banyak standar ESG dan sustainability lainnya ya. Termasuk saya approve lead instructor untuk PCQI USA ya. Tahun 2019 saya langsung ke Amerika mengambil lisensi. Untuk BRCGS saya langsung di training di London, Inggris. Dan FSCC saya juga pernah ke kantor FSCC di Nederland langsung di sana berdiskusi meeting untuk kemajuan FSCC di Indonesia. Ya. Jadi saya hanya singkat saja menyampaikan ya. Oh ya, sebelum saya sampaikan tolong supaya rekan-rekan lain QA-nya diajak nih, masih banyak slotnya ya. Ini informasi penting, banyak versi baru di sini ya. FSCC 7, kemudian ada juga nanti terkait nanti apa namanya? ISO baru ya, kan ada 14001, 2026 dan lainnya ya. Jadi yang lain-lain supaya join ya, supaya pastikan nanti bisa tahu timnya ya. Nah, mengapa kita adakan ini? Yang paling penting adalah tadi di era persaingan yang situasi kondisi saat ini penuh tantangan, baik dari sisi semakin ketatnya regulasi ya, tuntutan dari regulator juga ataupun klien mitra bisnis ya. Jadi Bapak mempunyai suatu produk tidak hanya sekedar bawa kualitas saja,
tetapi yang paling penting juga harus mempunyai sistem dan sertifikasi. Nah, jadi jangan hanya untuk beli sertifikat aja atau selembar kertas. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu dengan menerapkan sistem ini dengan baik, otomatis nanti sertifikasinya pun lancar ya. Jadi jangan fokus ngejar sertifikat aja ya. Nah, sertifikat itu pengakuan daripada implementasi yang bagus. Nah, jadi acara ini juga akan mendukung sukses juga untuk acara-acara nanti Bapak kalau ada sistem audit, social compliance maupun terkait dengan permintaan-permintaan customer ya. Contoh yang paling penting adalah adanya sustainability rating, sustainability system rating misalnya EcoVadis. Nah, ini banyak yang belum tahu. Kenapa nilai saya jatuh? Kenapa nilai saya kecil? Kok nggak naik-naik? Nah, ini salah satunya adalah kita bisa bahas di sini itu butuh sertifikasi ISO gitu ya. ISO 14001, ISO 45, ISO 50001, Energy Management System, 27001 dan lain-lain. Nah, kita siap untuk membantu Bapak Ibu untuk bisa berdaya saing dengan harga yang terjangkau gitu ya. Tentunya nanti kontak Mbak Dinda Nur dan Mbak Intan ya, nanti juga di-share info-info. Itu aja mungkin karena hari Jumat saya juga diingatkan jangan terlalu lama ngomongnya, terbatas waktunya ya Mbak Dinda ya. Jadi intinya Bapak harus siap kombinasi ISO, FSSC, BRC, HACCP dan ESG. Jadi supaya bisa maju dan sukses. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu pagi ini. Mudah-mudahan kita lancar, sehat selalu, berkah ke depannya ya untuk Merah Putih dan Indonesia ya. Jadi jangan sikut-sikutan lagi ya. Jadi harus bersatu ngadapin pihak luar supaya kita maju gitu ya. Gitu saja. Terima kasih, selamat pagi, salam Indonesia, salam sukses, salam sehat, salam maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. ya, Terima kasih banyak Pak Edi atas ya, pembukaannya. sama-sama. Ya. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, kami mulai untuk pemaparan materinya oleh Bapak Aditya Akmal. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dinda. Izin Pak Edi, Bu Evi, Bu Zakia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu ya. Kita bertemu lagi ya di sesi webinar selanjutnya gitu ya. Jadi sesuai dengan agenda bahwasanya saya Aditya, saya bisa dipanggil Adit. Saya berkesempatan untuk melakukan sharing kembali ya terkait dengan update beberapa standar, terutama yang berhubungan dengan manajemen sistem ataupun guideline-guideline yang kira-kira cocok ataupun dapat diimplementasikan pada sektor Bapak Ibu masing-masing gitu ya, Bapak Ibu. Oke, tidak berlama-lama, mungkin saya langsung mulai, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai di awal pada skema sertifikasi manajemen sistem berbasis food safety ya, Bapak Ibu ya. Topik pertama di sini akan berhubungan dengan FSSC 22000 versi yang terakhir atau yang sudah terupdate, yaitu adalah versi yang ketujuh ya. Yang dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya FSSC 22000 itu telah memperbaharui skema standarnya, yaitu adalah per Mei tahun 2026 atau bisa dikatakan bulan lalu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah merupakan skema standar yang merupakan salah satu benchmark oleh JFSA ya, seperti yang sudah kita pahami dan ketahui bersama gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk FSSC 22000 itu sendiri pada dasarnya seperti versi yang sebelumnya, yaitu adalah versi yang ke-6, Bapak Ibu jika saat ini sudah memiliki sertifikasi FSSC, itu tetap akan diberikan waktu selama 12 bulan ataupun 1 tahun untuk segera melakukan transisi ya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya jika misalnya untuk kegiatan surveillance ataupun sertifikasi yang Bapak Ibu lakukan sebelum Mei tahun 2027 itu versi ke-6 masih berlaku ya.
Nah, pada dasarnya jika versi 6 itu masih berlaku, maka aspek TS ataupun aspek PRP-nya pun masih berlaku pada versi yang sebelumnya. Nah, sehingga nantinya jika Bapak Ibu akan melakukan sertifikasi setelah melampaui 12 bulan dari bulan terbitnya FSSC yang terbaru, siap-siap untuk melakukan skema sertifikasi yang gitu kira-kira ya, Ibu ya. Itu adalah FSSC versi yang ketujuh. Nah, kemudian kalau kita melihat pada dasarnya apa saja sih yang menjadi perubahan besar yang ada di versi yang ketujuh terkait dengan skema FSSC ini untuk dapat tetap mempertahankan bahwa FSSC itu menjadi benchmarknya oleh JFSI. Pada dasarnya di versi yang ketujuh ini akan ada beberapa perubahan-perubahan yang dapat dikatakan signifikan, Bapak Ibu. Di sini pastinya terkait dengan ISO 22002 series ya, terutama yaitu adalah seri 100 dan juga seri lainnya, entah itu seri 1, 2, 4 sampai yang ketujuh gitu ya. Versi 2025 itu pasti akan berlaku sesuai dengan kategori produknya Bapak Ibu. Entah itu Bapak Ibu masuk sebagai kategori C ya, kategori D, kategori E, atau bahkan sampai kategori K gitu ya. Nah, itu akan disesuaikan dengan aspek PRP yang terupdate, yaitu adalah tahun 2025. Kemudian yang menjadi perubahan tolak ukur kenapa FSSC merubah versinya menjadi versi yang ketujuh ya, yaitu adalah salah satunya memperkuat supportnya terhadap SDG. Seperti yang sudah kita pahami, di versi yang keenam FSSC itu sudah memberikan tolak ukur supportnya terhadap aspek SDG dengan menambahkan terkait dengan aspek food loss dan food waste gitu ya. Nah, sehingga di sini akan lebih dimantapkan lagi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya karena pada dasarnya FSSC ini adalah merupakan sebuah skema standar yang merupakan benchmark dari JFSI, maka FSSC pun harus untuk mengikuti benchmark requirement. Nah, sehingga salah satunya di FSSC akan mengikuti benchmark requirement versi 2024. Karena di sini akan berhubungan dengan teknik dalam melakukan auditing gitu ya, dan lain-lain. Nah, sehingga akan ada beberapa hal yang harus disiapkan dan diikuti oleh lembaga sertifikasi, yaitu adalah salah satunya kami. Kemudian terkait dengan define structure gitu ya, di sini nanti akan mungkin ada beberapa amandemen gitu ya, yang sifatnya merubah klausul yang ada, namun tidak merubah klausul yang ada sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga nantinya kita akan merasa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan apa yang diharapkan dari skema standar tersebut. Nah, sehingga kalau kita kelompokkan, pada dasarnya fokus area di versi yang ketujuh ini akan memperkuat aspek PRP ya, juga mensupport aspek sustainability dan aspek etik, kemudian global alignment karena mengikuti JFSI benchmark yang terupdate, dan juga memperlengkap terkait dengan scheme structure. Dari hal tersebut ya, seperti yang sudah diinformasikan di awal tadi ya, kami Global System Internasional ya bersama dengan Aserta kami dapat untuk menyalurkan kegiatan sertifikasi efisiensi 22.000 sesuai dengan sektor ataupun kategori produknya masing-masing Bapak Ibu peserta hari ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanyakan terkait dengan mekanisme sertifikasi, silakan langsung menanyakan ke bagian admin kami. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Itu untuk FSSC ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya izin melompat ke skema standar yang lain. Yang kedua di sini akan berhubungan dengan BRCGS ya. Seperti yang sudah kita pahami BRCGS itu telah merubah namanya, yaitu adalah Brand Reputation Compliance Global Standard, yang dimana BRCGS ini sudah memiliki beberapa sub-produk gitu ya. Produk yang pertama itu adalah terkait dengan BRCGS Consumer Product yang terbaru, yaitu adalah versi yang kelima gitu ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita pahami, apa sih sebenarnya bedanya BRCGS Consumer Product? Jadi pada dasarnya BRCGS ini menerbitkan sebuah skema standar sertifikasi yang berhubungan dengan consumer product. Di sini berarti akan berhubungan dengan produk non-pangan gitu ya. Nah, sehingga apa saja sih yang bisa disertifikasi pada BRCGS Consumer Product ini? Pastinya adalah seperti produk-produk dari care gitu ya, ataupun personal care ya, ataupun terkait dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, itu bisa disertifikasi untuk BRCGS Consumer Product versi yang terakhir, yaitu adalah versi yang kelima. Nah, dari hal tersebut, versi ini akan berlaku sejak Oktober 2026. Nah, sehingga jika Bapak Ibu di
kegiatan hari ini salah satunya bergerak pada sektor non-pangan atau consumer product gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk berkomunikasi dengan admin kami untuk segera berkonsultasi terkait dengan sertifikasi BRCGS Consumer Product ini. Itu adalah mungkin isu yang pertama mengenai BRCGS ya. Nah, kemudian BRCGS ya, seperti yang kita pahami sejak cukup lama gitu ya, dan tadi sudah disampaikan senior kami Bu Evi sudah menjalankan cukup lama gitu ya. Nah, ini adalah BRCGS Food Safety ya. Seperti yang kita pahami, BRCGS Food Safety ini adalah merupakan skema standar yang bisa dibilang cukup lama dan juga cukup tua ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tersertifikasi BRCGS ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini informasinya bahwa akan terbit ya terkait dengan BRCGS Food Safety yang terbaru yaitu adalah isu yang ke-10 gitu ya. Yang di mana BRCGS Food isu 10 ini sudah memasuki tahapan public consultation ya. Yang di mana sudah dimulai per Januari 2026 ya. Nah, sehingga di sini akan ada kemungkinan bahwasanya BRCGS Food Safety akan terbit bisa saja di akhir tahun ini atau kita lihat di awal tahun depan, yaitu adalah tahun 2027. Nah, sehingga secara otomatis BRCGS Food Issue 10 di sini akan otomatis menggantikan isu yang ke-9. Karena di sini akan memiliki beberapa area concern yang dimana di sini akan berfokus kepada aspek digitalisasi, kepada aspek food safety dan quality culture, dan juga terkait dengan integrasi teknologi AI gitu ya. Karena pada dasarnya untuk skema sertifikasi BRCGS Food ya, konsepnya sama seperti FSMS yang lain, yaitu adalah untuk menjamin bahwa sebuah organisasi itu mempertanggungjawabkan aspek food safety-nya yang terhadap produk yang mereka hasilkan, kemudian integrity produk, kemudian legality, termasuk authenticity gitu ya, dan juga quality product gitu ya. Nah, sehingga dari hal tersebut tetap dijamin bahwasanya Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi segera melakukan improvement gitu kira-kira ya, Bapak Ibu. Dan juga tujuan utama dari isu 10 ini adalah menghadirkan standar yang lebih relevan lagi karena pada dasarnya nanti pastinya akan ada pendalaman yang cukup spesifik terutama pada aspek manajemen sistem, pada aspek HACCP ataupun pengendalian-pengendalian spesifik lainnya. Dan juga pastinya di BRCGS isu ke-10 ini akan lebih memperlihatkan dukungan mereka terhadap aspek ESG ya, yang dimana mungkin sudah kita kenal di FSSC ya, yaitu adalah terkait dengan mungkin aspek food loss dan juga food waste gitu ya. Nanti kita lihat apa saja yang akan disampaikan oleh BRCGS Food Safety jika versi ini akan terbit. Kemudian berikut ini adalah merupakan arah baru dari standar RCGS ini ya. Pada dasarnya nantinya kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk kategori review ya ataupun sektor-sektor yang akan disertifikasi, kemudian digital dan technological, kemudian integration regulation gitu ya, sampai ke sustainability and ESG aspek gitu ya. Nah, sehingga tidak ada lagi konsep food safety itu sangat berseberangan ya dengan IMS lainnya, yaitu adalah mungkin Environment Management System, OHS Management System gitu ya, sehingga ini diharapkan bisa berjalan saling beriringan gitu ya. Nah, dan tetap bahwasannya BRCGS itu mempertahankan status benchmarknya oleh JFSI, sehingga tidak hanya FSSC ya, BRCGS pun masih mempertahankan status benchmarknya hingga nantinya di isu 10 ini gitu ya. Itu mungkin terkait dengan BRCGS Food Safety issue yang ke-10 ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya izin untuk berpindah ke manajemen sistem selanjutnya. Kita akan membahas topik ISO ya. Seperti yang sudah kita ketahui dan yang sudah mulai saya singgung tadi, berikut ini adalah ISO 14001 yang dimana ISO 14001 di sini adalah merupakan skema standar IMS ya atau Environmental Management System. IMS ISO 14001 ini sudah terbit ya Bapak Ibu ya yang dimana ISO 14001 sudah memberitahu bahwasanya versi mereka sudah terbaru yaitu adalah versi 2026 ya. Walaupun di sini ISO 14001 ini terlihat terbit lebih dulu gitu ya, tapi pastinya ISO-ISO yang lain juga akan menyusul ya as soon as possible gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat proyeksi waktu terkait dengan improvement dari ISO 14001 2026 ini, pada dasarnya
draft international standarnya itu sudah terbit di kuartal 1 dan 2 2025. Kemudian FDIS-nya itu di kuartal 4 2025 dan seperti yang sudah kita pahami pada April 2026 ya, publikasi itu telah dilakukan. Nah, terkait dengan fase transisi, jika Bapak Ibu telah melakukan sertifikasi ISO 14001 ataupun akan melakukan sertifikasi, jadi Bapak Ibu perlu berkonfirmasi ya kepada lembaga sertifikasinya masing-masing terkait dengan durasi transisinya. Apakah jika lembaga sertifikasi telah mendapatkan akreditasi versi yang terbaru, bisa saja Bapak Ibu akan diharuskan untuk segera melakukan transisi selama 12 bulan gitu ya. Atau mungkin paling lamanya 18 bulan atau lebih lama lagi adalah 3 tahun gitu kira-kira untuk fase transisinya ya. Oke, nah kemudian kenapa kok ISO 14000 ini dianggap penting gitu ya? Karena pada dasarnya ISO 14000 ini adalah merupakan salah satu bagian dari konsep ESG gitu ya, atau terkait dengan Environment, Sustainability and Governance gitu ya. Nah, sehingga diharapkan sebuah perusahaan itu bertanggung jawab lagi terkait dengan aspek lingkungannya. Nah, sehingga dengan sertifikasi ISO 14001 ya, yang dimana kami bisa mendeliver untuk kegiatan sertifikasi ini, diharapkan nantinya Bapak Ibu ataupun perusahaan mampu untuk meningkatkan pencegahan pencemaran lingkungannya, entah itu pencemaran ke badan air ya, kemudian pencemaran ke tanah ataupun ke pencemaran udara gitu ya. Nah, sehingga dari hal tersebut, silakan jika Bapak Ibu berkenan untuk berdiskusi terkait dengan rencana sertifikasi, silakan hubungi admin kami. Oke. Kemudian selanjutnya jika kita melihat dan mendalami sebenarnya apa saja sih yang menjadi hal-hal baru di ISO 14001 versi 2026 ini, pada dasarnya secara struktur manajemen sistem ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pada klausul 4 yang berkaitan dengan situasi perusahaan atau biasa yang kita sebut sebagai konteks organisasi gitu ya. Pada dasarnya setiap organisasi diharapkan untuk lebih mendalami lagi sejauh mana kondisi lingkungan mereka terhadap aspek tingkat polusi gitu ya, kemudian aspek perubahan iklim ya, kemudian keanekaragaman hayati ataupun biodiversity ya, dan juga kesehatan ekosistem yang berada di lingkungan perusahaan. Nah, sehingga sebuah perusahaan diharapkan untuk lebih mendalami sejauh mana kondisi perusahaan mereka saat ini yang bersinggungan dengan konteks-konteks organisasi berikut ini. Sehingga topik-topik ini perlu lebih didalami untuk dibahas, sehingga akan lebih tahu mana saja risiko-risiko yang perlu dapat dikendalikan nanti. Itu kira-kira untuk klausul 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara klausul 4 juga ya, di sini juga akan berlaku mengenai klausul 4.3. 4.3 di sini akan berhubungan dengan life cycle gitu ya. Seperti yang kita pahami ya, kalau kita berhubungan dengan klausul 4.3 pasti kita langsung berpikirnya ke manual gitu ya. Nah, diharapkan ini nanti untuk ISO 14001 2026, setiap organisasi itu lebih mendalami lagi life cycle perspektifnya dengan melakukan life cycle assessment ataupun LCA gitu ya. Nah, sehingga setiap perusahaan lebih mengetahui lagi siklus-siklus yang berhubungan dengan input ataupun output dari limbah yang mereka hasilkan, entah itu limbah yang bersifat berbahaya ataupun tidak berbahaya, itu dapat dimappingkan ataupun diklasifikasikan lagi pada seluruh rantai pasok, gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu berhubungan dengan klausul 4. Kemudian selanjutnya adalah pada poin klausul 5 gitu ya. Di sini akan berhubungan dengan aspek leadership ya. Diharapkan ya di ISO versi 2026 ini mungkin saja ini tidak hanya pada ISO 14001. Pasti ini juga akan berhubungan dengan ISO 9001 ataupun ISO-ISO lainnya seperti ISO 45 dan lain-lain. Nah, di sini konsepnya adalah diharapkan top management itu lebih menunjukkan peran pentingnya ya ataupun respect-nya kepada sistem ataupun manajemen sistem terlebih sesuai dengan topik yaitu adalah IMS gitu ya. Nah, sehingga nantinya sejauh mana top manajemen itu menunjukkan komitmennya entah itu secara langsung ataupun tak langsung untuk memberikan bukti bahwasanya top manajemen selalu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi manajemen sistem yang ada. Kemudian selanjutnya adalah klausul 6. Nah, di sini bisa dikatakan merupakan klausul baru juga ya di ISO 14001. Di klausul 6 di ISO 14001 nantinya setiap perusahaan diharapkan memiliki dua asesmen nantinya. Yang pertama adalah penilaian mengenai aspek dampak lingkungan
Dan yang kedua adalah tentang risk assessment and opportunity gitu ya. Jadi di sini akan ada dua penilaian sehingga diharapkan sebuah organisasi lebih mendalami setiap potensi-potensi risiko dan peluang yang dapat diambil sebagai faktor benefit gitu ya. Dan juga nantinya dapat digali terkait dengan aspek lingkungan apa yang kira-kira berdampak dari hal tersebut. Nah, sehingga di klausul 6.1 di sini akan bertambah sub klausulnya yang awalnya 614 di sini sudah sampai 615. Kemudian selanjutnya terkait dengan IMS ini juga diharapkan akan ada yang namanya change management aspect gitu ya. Nah, sehingga nantinya terkait dengan pendekatan perubahan itu diharapkan dilakukan secara terstruktur. Itu adalah yang berhubungan dengan klausul 6. Kemudian selanjutnya adalah yang berhubungan dengan klausul 7. Di sini akan berhubungan dengan aspek support ya. Aspek support pada dasarnya tidak ada perubahan signifikan ya Bapak Ibu terkait dengan IMS terutama gitu ya. Namun di sini diharapkan di versi 2026 ini setiap organisasi lebih mendalami lagi konsep komunikasinya. Kapan mereka akan berkomunikasi kepada dinas terkait ataupun regulator, apa saja yang mereka harus laporkan dan apakah pelaporan tersebut dilakukan pelaporan secara rutin atau tidak, termasuk terkait dengan struktur komunikasi internal yang mereka lakukan gitu ya. Nah, sehingga diharapkan konsep IMS ini lebih tergaungkan lagi. Jadi tidak hanya bicara tentang safety culture ya, namun diharapkan sudah mulai membicarakan tentang environment culture. Kemudian selanjutnya adalah pada klausul operation ya. Di klausul 8 ya, pada dasarnya di sini akan lebih menitik beratkan kepada proses yang dialihdayakan ya ataupun disubkonkan ya. Nah, sehingga apakah pengendalian dari sebuah perusahaan terhadap pencegahan pencemaran itu sudah sampai kepada sesuatu yang dialihdayakan atau belum gitu ya. Nah, sehingga dari hal tersebut diharapkan sebuah perusahaan mampu melakukan pendalaman pengendalian terhadap proses yang mereka alihdayakan. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian lanjutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh supplier ataupun mitra ataupun kontraktor. Nah, sehingga implementasi IMS ini tidak hanya diimplementasi secara internal, tapi lebih masif lagi dengan konsep bahwa setiap ada yang berhubungan, maka konsep IMS ini harus juga dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah klausul 9. Di sini akan berhubungan dengan performance evaluation ya ataupun evaluasi kinerja. Di sini secara konsep pada dasarnya klausul 9 ini tidak ada perubahan signifikan. Namun di sini akan ada perubahan-perubahan yang dapat dikatakan tambahan sedikit gitu ya. Yaitu adalah pada klausul 9.2 di sini yang akan berhubungan dengan internal auditing. Jadi diharapkan untuk manajemen sistem 2026 ini, sebuah organisasi itu lebih melakukan assessment dalam menentukan frekuensi audit internalnya. Jadi tidak hanya langsung menyebutkan misalnya audit internal dilakukan 1 tahun 1 kali, tapi landasan assessmentnya sejauh mana yang sudah dilakukan. Jangan sampai dalam sebuah area ternyata kebutuhan audit internalnya itu perlu lebih sering dibandingkan area lain. Nah, sehingga assessment perlu dilakukan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah tersertifikasi BRCGS pasti sudah memahami gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah klausul 10 di sini akan berhubungan dengan improvement ya. Jadi terkait dengan konsep improvement dalam manajemen sistem 2026 ya. Jadi saya tidak bicara 14 saja. Jadinya nanti diharapkan sebuah organisasi itu lebih melakukan pendekatan terstruktur ya terkait dengan penanganan ketidaksesuaiannya, penanganan insidennya gitu ya dan juga terkait dengan hubungan terhadap continuous improvement. Jadi continuous improvement jadi diharapkan itu dikoneksikan dengan klausul 9-nya. Yang dimana kalau kita bicara klausul 9 secara utuh, berarti di sini kita akan berhubungan dengan performance evaluation, kemudian internal auditing, dan manajemen review menjadi salah satu sumber dalam melakukan continuous improvement. Itu adalah klausul 10 gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Itu adalah ISO 14001. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita coba berpindah kepada manajemen sistem yang lain. Manajemen sistem yang lain di sini adalah ISO 9001 ya. Jadi pada dasarnya seperti yang sudah saya sampaikan ISO 9001 mungkin terlihat eh, tidak lebih dulu daripada ISO 14000 tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat timeline revision prosesnya untuk ISO 9001 2026 di sini akan diperkirakan terbit ya pada September 2026. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi ISO 9001 mulai bersiap-siap dan mulai mencari tahu
terkait dengan FDIS-nya untuk kita coba baca-baca ya, hal-hal apa saja yang nantinya akan berpengaruh dan yang berhubungan dengan ISO 9001 ini. Kemudian kalau kita hubungkan terkait dengan 9001 ini kepada aspek teknologi gitu ya, kira-kira berikut ini adalah hal-hal yang dapat diperhatikan. Pertama adalah pada klausul 4 di sini akan berhubungan dengan konteks organisasi dan interested parties gitu ya. Nah, sehingga nantinya sejauh mana sebuah organisasi itu menjabarkan konteks organisasi mereka terkait dengan fungsi digitalisasi yang mereka gunakan, entah itu dalam aktivitas operasional ataupun perkantoran gitu ya. Termasuk terkait dengan pengendalian-pengendalian yang berhubungan dengan interested parties gitu ya. Kemudian klausul 5 di sini akan berhubungan dengan leadership ya dan juga terkait dengan customer focus ya. Di sini kalau kita lihat terkait dengan aspek digitalisasi ya, maka dari itu accountability for digital risk ya terkait dengan potensial risiko ini perlu diperhatikan. Nah, sehingga aspek support dari top management terhadap potensial digital risk ini perlu dimunculkan. Dan juga terkait dengan customer experience ya, trust and transparency ini lebih diharapkan untuk ditingkatkan ya, jadi tidak hanya customer satisfaction. Kemudian selanjutnya klausul 6 di sini akan berhubungan dengan risk and opportunity, plan of change gitu ya. Jadi nanti diharapkan kalau misalnya ada aspek digitalisasi, sebuah organisasi lebih clear lagi untuk melakukan evaluasi potensial risiko yang ada pada kegiatan operation yang berhubungan dengan digitalisasi dan juga apakah ada potensi cybercrime gitu ya. Dan kemudian dari aspek plan of change ya ataupun management of change atau biasa disebut MOC gitu ya. Nah, sehingga sebuah perusahaan diharapkan untuk melakukan impact analysis secara berkala sehingga nantinya kebutuhan perubahan yang berhubungan dengan aspek QMS ini apa saja sehingga nantinya bisa cepat untuk segera dievaluasi. Kemudian selanjutnya jika kita evaluasi pada klausul 7 ya, 7 berarti di sini akan berhubungan dengan aspek support ya, terkait dengan kompetensi, organization knowledge, ya komunikasi gitu ya. Di sini kalau ternyata sebuah organisasi itu sudah cukup tinggi ya aspek digitalisasinya, maka digital kompetensi ini juga perlu diikutkan. Kemudian terkait dengan aspek awareness ataupun training gitu ya. Ini terkait dengan digital system itu juga perlu segera di-improve gitu ya. Dan juga digital komunikasi ini juga perlu dilakukan penetapan ya. Jadi klasifikasi terkait dengan penggunaan user gitu ya untuk menjamin bahwa informasi data perusahaan itu tidak sampai hilang sehingga tidak mengganggu kualitas produk gitu ya. Itu juga perlu diklasifikasikan supaya tidak ada terjadi cyber security attack. Kemudian selanjutnya adalah di klausul 8, yaitu adalah operational control, ya, external provider aspek, gitu ya. Jadi kalau di kegiatan operation melibatkan aspek digitalisasi, ya, maka workflow, automation system, integrity control itu perlu di-includekan ke dalam pengendalian quality plan-nya atau pengendalian pada SOP ataupun instruksi kerja yang telah diterbitkan oleh masing-masing organisasi. Dan kemudian jika kita melibatkan subcon ataupun external provider, maka aspek cyber security ini perlu dilakukan pemantapan ya supaya tidak ada potensi risiko tambahan. Kemudian klausul 9 di sini akan berhubungan dengan performance evaluation dan internal auditing ya untuk 9001-2026. Maka define performance, customer experience dan proses matrix ini juga perlu dilaporkan. Nah, sehingga nantinya terkait dengan tren KPI ini perlu didalami sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, berapa persen operation, berapa persen aspek digitalisasi. Dan juga internal audit, aspek cyber security, jika digitalisasi ini sudah cukup tinggi pemakaiannya, maka ini perlu dimasukkan ke dalam internal auditing. Dan klausul 10 di sini akan berhubungan dengan improvement dan continuous improvement ya. Di sini berarti akan berhubungan dengan preventive mindset ya. Jadi diharapkan untuk di ISO 9001 ini aspek CAPA ataupun aspek CPAR ya, konsep corrective action dan preventive action diharapkan untuk lebih dalam lagi. Sehingga yang menjadi poin utamanya adalah sejauh mana organisasi itu merencanakan sebuah tindakan untuk menjamin bahwa actual root cause itu tidak menjadi masalah kembali di kemudian hari. Dan juga terkait dengan continuous improvement diharapkan sebuah perusahaan nantinya lebih berkonsen
terkait dengan inovasi ataupun improvement manajemen sistem yang mereka butuhkan untuk dikendalikan dan di follow up. Jadi tidak hanya improvement itu dilakukan saja, tapi dilibatkan kepada aspek manajemen sistem. Maka di sana peran penting dari change management akan menjadi sesuatu yang manfaat gitu ya Bapak Ibu. Itu adalah mungkin yang berhubungan dengan ISO 9001. Kemudian saya izin berpindah ya ke manajemen sistem selanjutnya. Manajemen sistem selanjutnya adalah yang berhubungan dengan 50.001 gitu ya. 50.001 2018 di sini akan berhubungan dengan sistem manajemen energi ya. Nah, terkait dengan ISO 50001 di sini pada dasarnya bertujuan ya untuk menjamin bahwa setiap organisasi itu memiliki pengendalian terhadap penggunaan resource-nya, terutama yaitu adalah energi. Nah, sehingga diharapkan pada versi 2018 ini setiap organisasi melakukan peningkatan secara berkelanjutan terkait dengan penggunaan sumber daya mereka. Nah, sehingga fokus ini akan meningkatkan efisiensi energi, konsumsi energi, dan penggunaan energi. Nah, sehingga ini akan menjadi sebuah nilai tambah dalam aspek lingkungan ataupun environment yang diimplementasi, entah itu melalui ISO 14001 ataupun masuk ke level EcoVadis, gitu kira-kira ya, Bapak Ibu. Oke, itu tadi adalah ISO 50001. Kemudian kita berlanjut ke ISO 22716 ya. Di sini ISO ini akan berbicara tentang GMP. Namun GMP di sini akan berfokus kepada sektor industri kosmetik Bapak Ibu. Jadi ISO 22716 ini adalah untuk menjamin bahwa setiap organisasi yang memproduksi kosmetik, entah itu sediaan padat, sediaan liquid, ataupun sediaan semi padat, itu mengikuti hubungan dengan good manufacturing practice yang ada di dalamnya. Nah, dari hal tersebut ya, sebuah organisasi yang akan melakukan sertifikasi ISO 22716 diharapkan juga memiliki yang namanya pengendalian manajemen mutu atau kualitas produk gitu ya. Kemudian organisasi diharapkan untuk menjamin bahwa area pabriknya, entah itu tempat ataupun peralatan termasuk mesin yang mereka gunakan, itu terbebas dari potensial kontaminasi ya. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian terhadap manajemen material gitu ya. Nah, itu yang akan ada di ISO 22716. Kemudian pengendalian terhadap aspek storage ya, pengendalian komplain ya, bahkan sampai ke aktivitas recall itu masuk di GMP ISO 22716 ini. Dan termasuk yang berhubungan dengan continuous improvement gitu ya. Nah, sehingga bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah memiliki sertifikasi ISO 22716 ya jika ingin memantapkan lagi terkait dengan pemahaman termasuk mungkin terkait dengan sertifikasinya silahkan untuk berkomunikasi kepada admin kami gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan ISO 22716 ini ya, diharapkan pada dasarnya dengan implementasi GMP kosmetik ini, setiap kosmetik yang dihasilkan, entah itu yang tadi ya, sediaan padat ya, sediaan liquid ataupun semi padat gitu ya, itu memiliki kualitas yang baik ya, sesuai dengan peraturan yang ada, yang dimana dengan ISO ini pastinya akan terbantu. Nah, sehingga dari hal tersebut ya, setiap organisasi diharapkan mengintegrasikan sistem manajemen yang lainnya gitu ya, sehingga pada dasarnya GMP ini bisa digabungkan kepada manajemen sistem yang lainnya. Kemudian standar ini bersifat standar yang adaptif ya, karena pada dasarnya mudah diadopsi ya oleh semua organisasi pada cakupan kosmetik ya, dan juga diharapkan untuk memenuhi terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan gitu ya. Nah, sehingga di dalamnya salah satunya adalah terkait dengan komitmen top manajemen, setiap perusahaan diharapkan untuk menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan, terutama itu adalah produk kosmetik, itu memenuhi. Kemudian selanjutnya dalam implementasi ISO 22716 ini pastinya dengan implementasi GMP yang baik dalam pabrik kosmetik ya, pengendalian bahaya ya itu dapat dikendalikan secara efektif, termasuk potensial-potensial alergen yang dimana ini berhubungan dengan aspek dermatitis ya ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah ISO 22716. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang kosmetik ya, sekarang kita berpindah lagi ya dengan GMP yang lain, Bapak Ibu. Jadi berikut ini adalah terkait dengan informasi WHO GMP.
yang dimana WHO GMP di sini akan menitik beratkan kepada pharmaceutical operation gitu ya. Jadi pada dasarnya WHO ini tidak menaungi terkait dengan food saja, yang dimana ini melalui kodek ya kalau foodnya. Terkait dengan pharmaceutical ya, pada dasarnya WHO pun juga menerbitkan beberapa informasi-informasi. WHO memiliki dokumen yang namanya adalah WHO Technical Report Series, yang dimana di dalamnya akan ada beberapa informasi terkait dengan spesifikasi pharmaceutical gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu fokus utamanya adalah untuk menjamin bahwa produk obat yang dihasilkan ataupun produk non-obat ataupun produk sebagai bahan obat gitu ya, atau yang disebut sebagai excipient gitu ya, itu dapat menjamin pengendaliannya terhadap potensial bahaya nitrosamin gitu ya. Kemudian terkait dengan implementasi GMP-nya itu adalah menjadi poin fokus utama. Kemudian terkait dengan standar-standar yang berhubungan yang obat yang diinjeksikan kepada manusia. Kemudian standar yang berhubungan dengan BioFuel WHO ya. Kemudian sampai ke pemenuhan regulator farmasi. Terlebih kalau terkait dengan regulator farmasi di sini akan berhubungan dengan farmakop gitu ya. Kalau di Indonesia di sini kita akan bersinggungan dengan BPOM ataupun farmakop yang ada di luar gitu ya. Nah, salah satu aturannya adalah kalau di Indonesia yaitu adalah yang berhubungan dengan eksipien gitu ya. Kalau terkait dengan industri obat pastinya BPOM itu dapat mensertifikasi dengan skema sertifikasi CPOB gitu ya. Nah, jika sebuah organisasi ya tidak masuk sebagai lingkup industri obat gitu ya, tapi menjadi sebuah produksi ataupun produsen sebagai salah satu bahan obat yang namun itu tidak menimbulkan zat aktif, itu yang nantinya disebut sebagai eksipien. Nah, sehingga industri tersebut itu perlu melakukan sertifikasi WHO GMP for pharmaceutical. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya? Konsepnya sama terkait dengan QMS atau Quality Management System ya. Jadi sama tetap diharapkan untuk mengimplementasi quality management ya, yang dimana salah satunya akan ada quality risk management. Di sini di dalamnya akan berhubungan dengan FMIE ataupun HACCP. Kemudian selanjutnya ada klausul 4 ya, yaitu adalah komplain, kemudian ada recall, return ya, kemudian self inspection termasuk internal auditing. Kemudian ada aspek personel, sanitasi and hygiene, aspek dokumentasi. Itu secara konsep manajemen sistem pada dasarnya mirip gitu ya. Dan kemudian selanjutnya implementasi yang berhubungan dengan premises, ya, equipment and utility, kemudian material, aktivitas production apa saja yang perlu dikendalikan, ya, qualification and validation terkait dengan uji stability test gitu ya. Atau kalau di food kita kenalnya adalah uji shelf life gitu ya. Kemudian klausul 16 terkait dengan pengendalian mutu, 17 terkait dengan continuous improvement, dan 18 berhubungan dengan storage and distribution. Secara konsep di sini mirip seperti PRP, namun terkait dengan pembahasan saja yang mungkin sedikit berbeda kalau pada sektor pharmaceutical. Dan juga pastinya akan ada beberapa lampiran-lampiran yang perlu diikuti dalam GMP pharmaceutical. Itu kira-kira mungkin yang berhubungan dengan GMP WHO ya Bapak Ibu, yang berkonsep pada aspek pharmaceutical. Kemudian selanjutnya adalah kita coba berdiskusi tentang ISO IC ya, 27701. Di sini akan berhubungan dengan information security, cyber security, and privacy protection gitu ya. Yang dimana 27701 2025 ini sudah diterbitkan ya Bapak Ibu ya. Karena diharapkan sebuah organisasi dengan implementasi ISO IEC 27701 ya, diharapkan itu mampu menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara terus-menerus meningkatkan sistem manajemen informasi privasinya atau yang disebut sebagai SMIP gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan ISO 27001. Karena kalau 27001 di situ titik beratnya adalah ke manajemen informasinya saja. Tapi kalau ke ISO 27701 di sini akan berfokus kepada informasi yang bersifat lebih privacy. Nah, sehingga jika Bapak Ibu berminat gitu ya untuk melakukan sertifikasi ya, untuk lebih memantapkan lagi apa yang sudah diimplementasikan pada ISO 27001, silakan menghubungi admin kami, Bapak Ibu. Oke, nah jika kita lakukan komparasi, kira-kira apa sih sebenarnya perbedaan dari ISO 27001 dan ISO 27701 gitu ya? Pada dasarnya fokus utamanya adalah
Kalau 27001 akan menjamin informasi secara umum. Tapi kalau ISO 27701 akan berhubungan kepada perlindungan data pribadi ya. Nah, sehingga nantinya ini akan berhubungan dengan PII gitu ya. Nah, tujuannya pun bisa dibilang hampir mirip, yaitu adalah kalau 27 itu adalah menjaga kerahasiaan, integriti, dan ketersediaan data, sedangkan 27701 akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip privacy. Nah, sehingga kalau kita melihat kepada contoh implementasinya, di ISO 27001 di sini akan berfokus kepada pengamanan jaringan, encryption data, ya, termasuk kebijakan akses. Sedangkan di ISO 27701 di sini akan mengatur hak subjek data, pemrosesan data pribadi, dan pelaporan insiden privacy gitu ya. Nah, sehingga di sini akan berhubungan dengan informasi data penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita lihat sekilas mengenai perbedaan antara ISO 27001 dan ISO 27701 ya Bapak Ibu. Oke, itu adalah terkait dengan ISO keamanan informasi privacy ya Bapak Ibu ya. Kita coba sekarang ke ISO 45001 ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga bertanya apakah ISO 45001 ini juga akan diperbarui atau tidak ya. ISO 45001 di sini masih versi 2018 yang dimana di sini akan berbicara tentang OHS Management System atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ya. Terkait dengan OHS ya, pada dasarnya ini adalah merupakan skema sertifikasi yang berhubungan dengan safety ataupun K3 yang dimana tujuannya adalah untuk mengelola resiko, untuk menjamin bahwa terbentuknya safe action dan safe condition sehingga terbentuknya yang namanya penurunan tren insiden, entah itu cedera, kecelakaan atau amit-amit adalah fatality gitu ya. Nah, sehingga dengan implementasi ini, sebuah perusahaan lebih mantap lagi menunjukkan komitmennya yang berhubungan dengan human right gitu ya, karena setiap manusia itu memiliki hak untuk bekerja pada lingkungan yang aman gitu ya. Nah, sehingga sebuah perusahaan diharapkan untuk memiliki komitmen terhadap aspek safety jika kalau kita mengikuti peraturan yang ada di Indonesia ya, kita berhubungan dengan SMK 3 gitu ya. Jika jumlah karyawannya itu sudah melebihi batas yang sudah diatur, maka diharapkan perusahaan itu segera melakukan sertifikasi SMK 3 dan secara tidak langsung gitu ya dan direkomendasikan setiap organisasi segera untuk melakukan sertifikasi ISO 45001-nya untuk menjamin pengakuan secara global ataupun internasional gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah ISO 45001. Kemudian selanjutnya, nah ini yang mungkin sering kita bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Ini akan berhubungan dengan HACCP ya. Siapa yang tidak kenal HACCP gitu ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya HACCP atau ini adalah merupakan kepanjangan dari Hazard Analysis Critical Control Point gitu ya. Pada dasarnya HACCP ini adalah merupakan metode sistematis ya. Kenapa kok disebut sebagai metode sistematis? Karena pada dasarnya di dalam HACCP ini kita perlu mengimplementasikan 12 langkah total gitu ya. Dari hal tersebut, tujuannya adalah untuk lebih melakukan identifikasi, evaluasi, dan di mana titik pengendalian serius itu ditetapkan. Kalau kita bicara kodeks, maka kita akan melakukan penetapan CCP dan non-CCP. Kalau kita bicaranya adalah 22.000 ya, ada CCP, ada OPRP, dan ada PRP gitu ya, atau yang disebut non-CCP juga gitu ya. Nah, dari hal tersebut ya, jika kita berbicara mengenai kodeks ya, HACCP version terakhirnya terkait dengan General Principle of Food Hygiene, ini adalah versi yang terakhir yaitu adalah versi 2022. Jadi silakan Bapak Ibu jika mulai akan melakukan sertifikasi HACCP ya segera untuk ditindaklanjuti ya, apalagi sekarang mulai gencar gitu ya terkait dengan sertifikasi HACCP ini terutama pada sektor-sektor menengah ke bawah ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita melihat dan menelisik lagi sebenarnya apa saja sih standar-standar yang diharapkan diimplementasikan di HACCP ataupun General Principle of Food Hygiene ini, pada dasarnya akan terbagi menjadi dua part ya ataupun dua bab saya bilang gitu ya. Bab pertama di sini setiap organisasi sebelum mengimplementasikan HACCP tetap diharapkan untuk mengimplementasi yang namanya Good Hygiene Practice atau kita sebut GMP atau kita sebutnya PRP ya. Karena sebelum melakukan asesmen pada HACCP,
pada dasarnya GMP ataupun BRP itu harus betul-betul diimplementasi agar bahaya-bahaya yang tidak dapat dikendalikan itu sudah dikendalikan dulu oleh GMP ataupun BRP-nya. Nah, apa saja sebenarnya yang diharapkan oleh GMP pada aspek HACCP ya? Pada dasarnya di sini dimulai pada section ketujuh, yaitu adalah Introduction and Control of Food Hazard, ya, kemudian ada pengendalian terhadap sektor agriculture-nya, kemudian Section 9 akan berhubungan dengan Design Facility and Equipment-nya, kemudian Section 10 di sini juga akan berhubungan dengan Training and Competencies of Personnel gitu ya, kemudian Establishment Maintenance, Cleaning, Disinfection, and Pest Control itu adalah section yang ke-11 ya, kemudian ada aspek personal hygiene gitu ya, itu juga tetap diharapkan untuk diimplementasi karena kalau hal-hal tadi itu tidak dijalankan, dikhawatirkan akan ada banyak bahaya yang masuk kepada aktivitas assessment. Kemudian Section 13 di sini akan berhubungan dengan control of operation ya. Kemudian ada product information and consumer awareness ya. Dan yang terakhir adalah transportasi. Jadi diharapkan setiap organisasi itu memiliki pengendalian yang cukup detail gitu ya dalam aspek GMP-nya. Kemudian setelah dapat dikatakan cukup baik pengendalian GMP-nya, barulah melalui General Principle of Food Hygiene kita boleh masuk kepada bab kedua, yaitu adalah implementasi HACCP. Nah, pada dasarnya HACCP ini tidak akan berbicara lagi mengenai peraturan-peraturan ya. Nah, HACCP akan memberikan metode ya. Kalau kita bicara metode berarti tools gitu ya. Jadi untuk menjamin pengendalian itu dapat dikatakan lebih efektif ya, dalam penggunaan metode tools HACCP, setiap organisasi diharapkan menjalankan 12 langkah ini atau jika dibagi menjadi 5 langkah awal dan 7 prinsip utama ya. 5 langkah awal seperti yang kita sudah pahami ada pembentukan tim ya. Jadi diharapkan setiap organisasi memiliki tim HACCP yang cukup baik gitu ya. Dan perlu diperhatikan juga jika ada salah satu yang ada saat ini, Bapak Ibu, sektor bisnisnya itu ada ekspor ke US gitu ya, maka dipastikan tim HACCP-nya itu telah memiliki sertifikasi, salah satunya adalah PCQI ataupun yang menjadi ekstranya itu adalah terkait dengan Food Defense Qualified Individual gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai bagian dari peningkatan kompetensi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pastinya membuat deskripsi produk, menetapkan rencana penggunaan, membuat flowchart dan verifikasi flowchart. Barulah kita melakukan tugas utama, yaitu adalah identifikasi bahaya. Seperti yang kita pahami, dalam melakukan identifikasi bahaya, nanti kita perlu melakukan asesmen pada beberapa jenis. Entah itu biologi, kimia, fisik, ya, atau diperluas sampai ke alergen, radiologi, ya, ataupun diperluas lagi ke potensi terkait dengan malasius kontaminasi, sampai ke food fraud gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan pengendalian dan sampai kita tetapkan yang mana dikatakan CCP, yang mana dikatakan non CCP gitu ya. Dan kita tetapkan langkah pengendalian dengan menetapkan batas kritis, pantauan rutinnya apa, dan koreksi tindakan koreksi, termasuk verifikasi dan validasi. Itu adalah 12 langkah total ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah ISO 37001 ya. ISO 37001 di sini akan berbicara tentang anti bribery management system gitu ya. Jadi anti bribery management system di sini akan berbicara tentang manajemen sistem yang berhubungan dengan aktivitas anti suap. Nah, sehingga setiap organisasi diharapkan itu memiliki pengelolaan perusahaan yang baik ataupun tata kelola ya yang disebut sebagai governance gitu ya, dengan menerapkan aspek anti suap ya. Suap ini tidak hanya berhubungan dengan nilai nominal, bisa saja berhubungan dengan bentuk-bentuk lain ya, entah itu pemberian parsel gitu ya, kegiatan sederhananya dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut, secara konsep karena ini adalah ISO, setiap organisasi pun juga diharapkan mengikuti beberapa susunan klausul yang ada, yaitu adalah mulai dari klausul 4 ya mengenai konteks organisasi dan hal yang perlu diperhatikan juga sama ya yang berhubungan dengan perubahan iklim. Kemudian peningkatan budaya anti suap ya itu akan ada di klausul 5. Kemudian pengendalian internal audit dan manajemen review ini akan lebih dikendalikan lagi pada versi yang terbaru yaitu adalah 2025 ya. Kemudian aktivitas improvement ya terkait dengan komitmen bersama untuk menjamin bahwa suap ya, kemudian conflict of interest ya, potensial corruption itu tidak terjadi di lingkungan perusahaan ya.
Kemudian dari hal tersebut juga mengenai anti-bribery management system ya pasti juga akan ada yang namanya risk assessment and opportunity dan juga di dalamnya akan ada change management diatur pada klausul 6.3. Nah, dari hal tersebut ya klausul 7 terkait dengan proses ketenagakerjaan itu juga perlu disiapkan ya. Kemudian pengendalian non-financial, ini seperti yang tadi saya bilang tidak berhubungan dengan materi saja, itu juga akan diatur pada klausul 8 ya, terutama 84 dan juga aspek training. Nah, dari hal tersebut, organisasi diharapkan itu segera melakukan implementasi ISO 37001 2025 ini ya, yang dimana batasnya pada Februari 2027 gitu ya. Jadi segeralah untuk melakukan improvement jika misalnya Bapak Ibu saat ini ada yang sudah tersertifikasi atau Bapak Ibu akan mencari penilaian EcoVadis misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya kita akan berbicara tentang ISO juga yang baru saja terbit yaitu adalah ISO 19011 ya terkait dengan auditing management system ya. Pada dasarnya ISO 19011 ini adalah merupakan ISO dasar untuk setiap organisasi melakukan auditing ataupun assessment ataupun penilaian terhadap manajemen sistem yang telah mereka implementasikan ya. Di ISO 19011 versi 2026 ini akan ada beberapa perubahan mengenai technical ataupun aspek plan yaitu adalah persiapan-persiapan yang perlu disiapkan ya dalam penjaminan audit preparation seperti audit checklist ya, kemudian pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan metode of audit gitu ya, kemudian pertimbangan dalam menentukan siapa yang menjadi auditornya itu yang akan menjadi hal-hal yang baru nantinya yang ada di ISO 19011. Jadi jika misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, silahkan sekalian juga untuk lebih mendalami terkait dengan teknik dalam melakukan audit ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu kira-kira yang berhubungan dengan ISO 19011 ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya keluar dari manajemen sistem ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan berbicara ke ESG Bapak Ibu. Terkait dengan Environment, Social Governance, and Sustainability. Pada dasarnya, environment, social, and governance, including sustainability, ini adalah merupakan goals bersama. Yang dimana ini adalah merupakan salah satu goals yang berhubungan dengan SDG ya. Diharapkan setiap sektor ya mensupport 17 goal SDG ya. Yang dimana terutama pada sektor bisnis ataupun sektor industri ya dapat mengimplementasikan ataupun membuktikan implementasi ESG-nya secara efektif. Sehingga nantinya keberlanjutan bisnis dapat diimplementasi lebih baik lagi gitu ya. Nah, sehingga ESG ini adalah konsep ya yang dimana untuk meningkatkan kegiatan development, investasi ya maupun bisnis yang sifatnya berkelanjutan dari tiga kriteria tersebut, entah itu lingkungan, sosial ataupun tata kelola yaitu adalah governance. Nah, dari hal tersebut sebagai salah satu tools untuk membuktikan sejauh mana implementasi ESG yang dilakukan oleh sebuah organisasi setelah melakukan sertifikasi lengkap ya, entah itu food safety, entah itu lingkungan ya, kemudian OHS atau safety, anti suap, manajemen informasi gitu ya, dan lain-lain. Pada beberapa aspek atau pada beberapa topik ya, sebuah organisasi diharapkan untuk melakukan asesmen secara luas gitu ya, setelah mendapatkan sertifikasi ISO-ISO yang tadi, yaitu adalah sertifikasi sertifikasi EcoVadis gitu ya, ataupun asesmen EcoVadis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari hal tersebut, EcoVadis ini adalah merupakan sebuah platform penilaian Bapak Ibu. Jadi, EcoVadis ini tidak ada aktivitas auditing. Ya, platform EcoVadis ini merupakan platform yang dapat menilai sejauh mana performa ESG yang diterapkan oleh setiap organisasi. Nah, sehingga nantinya akan ada yang namanya EcoVadis rating. EcoVadis rating tersebut terbagi menjadi dua. Statusnya menjadi committed ya atau fast mover ya atau mendapatkan medali ya untuk beberapa skor yang dapat dikatakan cukup tinggi ya. Medali-medali ini terbagi menjadi platinum, bronze, ya, gold, ataupun silver. Ya, jika nilainya tidak cukup tinggi gitu ya, itu nanti akan mendapatkan status committed
atau fast mover. Yang dimana kalau committed berarti ini skor minimumnya adalah 45. Yang dimana pada dasarnya EcoVadis ini akan menilai 4 hal, yaitu adalah terkait dengan lingkungan, kemudian labor and human right, kemudian ada sustainability procurement ya, dan juga aspek etis gitu ya. Itu yang dinilai oleh EcoVadis. Jika kita lihat klasifikasinya adalah sebagai berikut ya. Jadi environment, oh berarti diharapkan sebuah organisasi itu mencerminkan sejauh mana implementasi yang berhubungan dengan ISO 14001 ya, terutama adalah 2026. Kemudian terkait dengan ISO 50001 ataupun kalau di Indonesianya ada proper gitu ya, ataupun sertifikasi lainnya yang berhubungan dengan lingkungan, entah itu telah melakukan SBTi assessment, kemudian telah melakukan penilaian yang berhubungan dengan LCA gitu ya, atau penilaian yang berhubungan dengan biodiversity ya, termasuk aspek ya, SDG gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah labor and human right gitu ya. Labor and human right berarti di sini akan berbicara 2 hal, yaitu adalah keselamatan kerja atau safety dan juga kesejahteraan karyawan. Yang sehingga ini akan berhubungan dengan beberapa persyaratan manajemen sistem, yaitu adalah ISO 45001 ya, ISO 26000 atau SA 8000 atau kita kenalnya ada SMETA-nya SEDEX gitu ya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan ada yang ketiga, yaitu adalah aspek etik. Di sini akan berhubungan dengan penjaminan anti korupsi atau anti suap tadi ya, dan juga pengendalian manajemen informasi. Sehingga di sini akan berhubungan dengan ISO 37000 ya, terutama 2025 dan 27001 ya. Dan kemudian yang terakhir di sini akan berhubungan dengan sustainable procurement ya. Sustainable procurement berarti di sini akan berhubungan dengan sejauh mana komitmen bagian pengadaan ya untuk menjamin bahwa ESG itu terimplementasi mulai dari hulu gitu ya. Jadi sama halnya konsepnya dengan food safety. Sejauh mana kita melakukan seleksi. Nah, di sustainable procurement juga akan memperhatikan aspek seleksi. Sejauh mana bahwa supplier yang akan diajak kerjasama itu pun juga mengimplementasikan aspek lingkungan, labor and human right ya, dan juga etik. Nah, sehingga di sini pun akan mencerminkan sertifikasi-sertifikasi terkait dengan sustainability sesuai dengan produknya masing-masing. Kalau kita bicara terkait dengan produk bahan asal sawit ya, berarti RSPO, kalau Indonesianya ada ISPO gitu ya. Kalau bahan asal kehutanan gitu ya, berarti FSC gitu ya, misalnya paper gitu ya, ataupun packaging atau aspek sustainability lainnya yaitu adalah ICC gitu ya. Atau kalau di sektor perikanan kita mengenalnya BAP gitu ya, atau Global Seafood Alliance gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang berhubungan dengan sustainability program. Jadi 4 sektor inilah yang akan dinilai oleh Covadis. Itu saja yang berhubungan dengan beberapa hal yang bisa saya sharing mengenai standar ataupun manajemen sistem ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dari hal tersebut ya, jika Bapak Ibu akan melakukan upgrade ataupun sertifikasi pada manajemen sistem yang belum dimiliki sebelumnya gitu ya, maka Bapak Ibu ya perlu mempersiapkan dirinya gitu ya, yaitu mempersiapkan strategi-strategi dalam mengimplementasi standar-standar yang tadi gitu ya, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, strategi dalam implementasi ya pastinya Bapak Ibu ya sebagai pelaku bisnis ataupun sebagai organisasi pastinya perlu memahami standar ya. Jadi Bapak Ibu segera untuk melakukan improvement terutama pada standar yang terbaru tadi. Entah itu nantinya akan ada BRCGS Food ya isu 10, kemudian terutama yang baru yang masih hangat yaitu adalah FSSC versi yang ketujuh gitu ya. Dan juga mungkin nanti akan ada ISO 9001 di bulan September ataupun manajemen sistem lainnya. Sehingga perlu diadakan misalnya training gitu ya untuk melakukan pemantapan terhadap pemahaman dan juga misalnya sekalian latihan-latihan dalam melakukan implementasi. Nah, dan kemudian berarti Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya pre-audit ataupun gap analysis untuk mengetahui berapa banyak gap-gap yang dimiliki saat ini gitu ya. Nah, sehingga berapa persen sih sebenarnya improvement yang dibutuhkan. Kemudian kita perlu memiliki komitmen bersama ya untuk melakukan upgrading sistem. Ini adalah merupakan hal yang berhubungan dengan konsep leadership gitu ya. Jadi komitmen ini tidak hanya terpaku pada satu bagian saja, maka ini harus mulai terbudayakan gitu ya. Dan pastinya harus memiliki tim implementasi. Tim yang ada saat ini
perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah, sehingga tim tim tersebutlah yang nantinya akan melakukan implementasi dan selanjutnya melakukan integrasi jika sudah ada manajemen sistem lain yang sudah diimplementasikan agar nantinya tidak ada kebingungan atau tidak ada dokumen yang terlalu banyak karena kita pisah-pisahkan. Nah, dari hal tersebut, barulah nanti kita melakukan evaluasi pembaruan terhadap dokumentasi, entah itu SOP, instruksi kerja gitu ya, dan lain-lain. Termasuk melakukan sosialisasi internal gitu ya. Kemudian barulah kita melakukan monitoring terhadap implementasi dari persyaratan yang baru tadi. Dan sebelum audit eksternal, kita perlu melakukan internal auditing dan manajemen review. Sehingga nantinya kita dapat melakukan perbaikan sebelum audit sebenarnya itu dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah itu adalah mungkin beberapa hal yang menjadi strategi yang nantinya dapat diimplementasi sebelum nantinya Bapak Ibu melakukan improvement. Itu kira-kira ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Dinda. Silahkan Mbak Dinda. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Aditya atas pemaparannya ya. Eh, Kebetulan banyak sekali yang dipaparkan juga kaitannya dengan standar-standar yang mungkin sudah existing gitu ya, yang belum update dan juga yang terbaru seperti FSSC, ISO 14001 dan juga standar ISO lainnya seperti itu. Ya, em, nah tentunya materi yang disampaikan ini juga pastinya akan memantik rasa ingin tahu ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan gitu untuk menjawab semua rasa penasaran dari Bapak Ibu, silakan bisa hand raise hand atau open mic gitu atau bertanya di kolom chat jika malu-malu ya seperti itu. Silakan Bapak Ibu kami open untuk sesi tanya jawabnya. Nggak foto lagi Mbak Dinda. Oh Udah iya rame Pak, nih. kebetulan udah 100 page ya Pak. Iya. Oke siap. Kita sebelum sesi tanya jawab, kita foto kembali ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin setelah foto, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih setelah melihat muka trainernya ya, Iya. di Yang nggak open pematerinya cam ya. nanti agak rugi loh ya. Nanti nggak tersebar di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Masuk IG ya, Iya, nanti Instagram. masuk sosial media kami Bapak Ibu ya. Iya, nanti biar biar terkenal nanti seluruh dunia tuh udah. Ya semangat Oke. ya Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan sila kontak Mbak Dinda ya, kontak saya, kontak tim ya. Yuk kita harus majukan Indonesia bersama-sama. Oke, siap. Ya, sekarang Ya. gini nih, apa nih Oke, kepal? sekarang posenya semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Semangat pagi. gitu ya, kepal Pagi gini ya. ya. Tapi Oke, siap. awas ketinju pipinya sendiri loh ya. Oke, siap Pak. Oke, Ya, masih ditunggu ya Bapak Ibu ya. ya bisa dibantu Mbak Intan itu ya, atau Ya, nanti akan Mbak dibantu oleh Ira Mbak nanti. Intan atau Mbak Iren ya. Dibantu untuk foto Ya. kan. Oke, Atau jangan emosi mukul layar komputernya ya. Mahal nanti gantinya. Ya. oke, Udah, siap. yang kedua sudah apa pertama tadi? Udah, pertama. Udah Oke, semua. eh, oke siap. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Yuk, Oke, siap Bapak Ibu. jangan lama-lama Mbak, Silakan. lemes Iya, ini posenya. ngangkatnya. Oke, siap. Kita mulai hitung dari 3, 2, dan 1. Ya, Oke, oke. untuk yang page yang kedua, 3, 2, dan 1. Untuk yang page yang ketiga, 3, 2, dan 1. Wah, ini banyak banget nih Oke, Bro ini ya. siap. Terima Terima kasih banyak, kasih. Bapak Ibu, Ya, yang sudah hadir. Oke, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, silahkan bisa raise hand atau open mic atau langsung di kolom chat gitu ya. Barangkali malu-malu nih dari Bapak Ibu mau tanya gitu. Tuh,
kalau gak ada yang ditanyakan mungkin udah pada paham ya terkait dengan pemaparan materi dari Pak Aditya gitu ya. Oh ya, izin menginfokan juga untuk materi webinar ini nanti akan di-sharekan di akhir sesi ya. Jadi mohon untuk dapat bergabung hingga akhir sesi seperti itu. Nanti eh, Zoom ini juga tidak akan langsung kami tutup. Jadi barangkali Bapak Ibu terlewat untuk download materinya, kami akan open hingga jam 12 seperti itu setelah akhir sesi. Oke, baik. Mungkin kalau ada yang belum ingin ditanyakan, saya izin memaparkan sedikit ya tentang perusahaan kami. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelumnya kami dari PT Global System Internasional, di sini kami sebagai badan sertifikasi dan juga training untuk support sertifikasi sistem manajemen seperti ISO series yang sudah tadi dipaparkan juga oleh Pak Aditya, kaitannya dengan ISO 9001, 14001, 45001, 22, bahkan ISO 27001 dan juga 26000 dan ISO series lainnya ya Bapak Ibu kaitannya dengan sertifikasi HACCP, vegan juga kami bisa support ya Bapak Ibu. Oke, dan ini untuk jasa lainnya selain sertifikasi ISO series, di sini kami juga support untuk sertifikasi gluten free, food grade dan juga tadi vegan yang sudah saya sampaikan. Dan ini untuk training lead auditor ya Bapak Ibu, kami juga siap support untuk training lead auditor. Jadwalnya ada nanti di bulan Juni, yang terdekat ada untuk ISO 37001 dan juga ISO 27001 dan bahkan nantinya kami akan support training lead auditor ISO 14001 yang versi 2026 seperti itu. Dan itu akan dilaksanakan di bulan Juni hingga bulan Juli ke depan. Nah, untuk proses sertifikasi ini, di sini kami sebagai badan sertifikasi pastinya kami terakreditasi dan juga diakui oleh badan atau organisasi nasional dan juga memiliki auditor yang berpengalaman, servis dan harga yang terjangkau dan juga sertifikat bisa dicek atau diakses via website gitu ya. Jadi nanti sehingga dijamin kevalidan atau keasliannya dan juga sertifikat bisa kami terbit lebih cepat gitu ya, maksimum 1 minggu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ini mungkin untuk certification proses yang mungkin Bapak Ibu belum familiar juga kaitannya dengan proses sertifikasi itu ada apa aja. Yang pasti ada audit tahap 1, audit tahap 2 dan juga sertifikasi nanti bisa terbit. Nah, untuk audit stage 1 ini dia kurang lebih akan review documentation, kesiapan dokumentasi-dokumentasi untuk standar ISO tersebut. Lalu setelah itu kaitannya juga audit tahap 2 ini kaitannya dengan implementation-nya. Seperti apa implementasi yang sudah diterapkan di perusahaan untuk standar yang akan disertifikasi. Nah, lalu setelah itu nanti sertifikat akan terbit. Nah, untuk catatan kaitannya dengan sertifikasi BRCGS ini tidak ada audit stage 1 dan stage 2 namun langsung inisial dan juga surveillance. Dan ini untuk badan akreditasi yang kami miliki ada IAS, ASYD, EGAK, Unifab, dan juga GAP. Seperti itu. Nah, jangan khawatir juga Bapak Ibu, kami juga sudah memiliki beberapa klien besar lainnya, nasional dan internasional. Salah satu di antaranya ada Wilmar, ada John Lynn, ada Domas, ada Indofood, ada SCG, ada Oasis, dan eh, klien-klien kami lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini mungkin sosial media kami yang nantinya bisa Bapak Ibu eh, lihat ya, telusuri gitu. Jika ada yang ingin lebih tahu atau lebih lanjut kaitannya dengan agenda-agenda kami, seperti itu silahkan bisa mengunjungi sosial media kami. Seperti itu. Mungkin untuk pemaparan tentang perusahaan kami sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan,
kaitannya dengan materi atau lainnya, silakan bisa open mic, raise hand atau via kolom chat. Oke, baik. Di sini ada yang ingin bertanya, Pak Aditya. Itu di kolom chat ada itu Mbak kayaknya. Betul, Pak. Ini dari Ibu Nurjana S. Izin bertanya, jika suatu perusahaan pernah sertifikasi ISO tertentu namun tidak diperpanjang pada periode berikutnya, apabila mereka akan mengurus sertifikasi yang sama, apakah tetap mengulang dari awal atau perpanjangan? Dan apa artinya atau value yang bisa dinilai bagi kami para pelanggannya? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Aditya dari Silakan. Oke, izin menjawab ini dengan Ibu Nurjana ya. Berarti jika sebuah perusahaan sebelumnya sudah punya sertifikasi gitu ya, dan tidak diperpanjang, berarti poinnya adalah sudah melampaui masa expired dari sertifikat tersebut ya, Ibu ya. Dan apabila akan mengurus lagi, apakah memulai dari awal atau tidak? Nah, ini pada dasarnya sih kembali lagi ke kebijakan dari lembaga sertifikasi masing-masing, Ibu. Namun secara umum ya konsepnya adalah berarti akan melakukan inisial awal lagi, Bu. Jadi akan melakukan audit stage 1 dan stage 2 kembali. Apakah ada potensi transfer audit? Nah, itu kembali lagi sejauh mana komunikasi kepada lembaga sertifikasi sebelumnya. Itu kira-kira, Ibu. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Nurjana sudah dipahami atau ada yang ingin disanggah? Oke, mungkin sudah paham. Oke, baik. Ini mohon maaf tadi ada terlewat juga dari Pak Josrianto. Eh, Mungkin untuk pertanyaannya bisa kami dapatkan prosedur sertifikasi halal untuk produk pertanian di Indonesia. Mungkin bisa dijawab Pak Aditya. Ya mungkin saya bantu jawab juga ya. Nanti ditambahin Pak Aditya. Jadi sertifikasi halal ini penting juga ya karena beberapa produk dan jasa ini terutama untuk produk-produk bahan baku, produk jadi siap makan. Nah ini kan ada kewajiban ya paling lambat tahun ini ya di Oktober 2026. Cuman ini kita hari ini mohon maaf ini nggak masuk ke sertifikasi halal ya pembahasan. Jadi tapi nggak apa-apa kita coba jawab ya. Jadi ya kita sebenarnya kedepannya akan bisa juga ya Mbak Dinda ya Pak Aditya untuk sertifikasi halal untuk kita bisa support juga ya. Nah cuman dari sini sebenarnya secara inti Bapak harus kalau memang nggak paham dan sebagainya itu paling penting adalah ikut pelatihan untuk halal gitu ya biar tahu pembuatan dokumentasi dan legalitas dan pendaftaran online ya registrasi ke sistemnya si halal ya BPJPH ya. Kemudian nanti tentunya nanti di situs si halal BPJPH itu Bapak akan diverifikasi dan divalidasi. Nah, juga terkait nanti bagaimana apakah nanti skema self declare atau skema reguler. Skema reguler itu kan audit halal gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau self declare itu hanya diverifikasi nanti secara dokumen Anda gitu ya, Bapak gitu dan dilanjutkan ke Komisi Fatwa. Tetapi kalau skema reguler itu nanti ada lembaga sertifikasinya. Nah, setelah itu ya kalau lulus perbaikan dan sebagainya penerbitan sertifikat. Secara umum itu prosedurnya, Pak. Ya, jadi apapun itu jasanya ya, produk makanan, bahan baku dan sebagainya secara umum seperti itu. Nah, cuman mohon maaf ya kita nggak bisa detail. Mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan ya, Pak Aditya, Bu Dinda ya, atau yang bertanya ini ya, Pak Jasrianto, terima kasih dari PT Abasi Sukses Internasional ya. Ya mungkin nanti lebih ke sana ya secara umum. Pak Aditya mungkin ada tambahan, silakan. Baik, izin menambahkan Pak. Terkait dengan prosedur sertifikasi halal, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi ya, bahwasanya kita perlu lebih mengenal lagi mengenai hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, kira-kira Pak Josrianto ya. Tapi kalau terkait dengan prosedur, pada dasarnya Bapak perlu melihat ke website si halal terlebih dahulu ya untuk mencari tahu apa saja sih tahapannya. Tapi yang jadi poin utamanya adalah
produk Bapak apakah ada penanganan atau tidak, Pak. Jadi kalau ada penanganan, misalnya entah itu melakukan pencacahan, kemudian nanti dikemas gitu ya, dan lain-lain, itu nanti perlu disiapkan flowchartnya dan lain-lain sehingga pada saat pendaftaran dapat lebih mudah. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih atas penjabarannya dari Pak Edi dan juga tambahan dari Pak Aditya. Jika ada yang ingin disanggah atau ditambahkan kembali gitu ya dari Pak Josrianto, silakan dapat disampaikan. Nah, oke. Ini untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Bernanda dari PT FRI. Mohon maaf nih, bertanya di luar materi ya Pak Aditya. Jika berkenan, oh ini untuk penjelasan kaitannya dengan perbedaan IRCA dan eksemplar global ya. Oh ya, bisa kita jawab langsung nih, boleh nih. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan juga ya. Jadi antara IRCA dan eksemplar global itu sebenarnya setara, sama gitu ya. Jadi tapi memang di Indonesia ini kebanyakan kadang IRCA, tapi kalau seluruh dunia ini hampir sama dia eksemplar global. Jadi diakuin secara akreditasinya untuk jadi auditor maupun lead auditor di perusahaan ya. Jadi mungkin asosiasinya seperti ini saya sampaikan ya. Walaupun nggak apple to apple ataupun nggak sama, misalnya Bapak mau beli kendaraan premium antara Mercy dan BMW. Nah, sebenarnya secara perizinan maupun secara klasifikasi dia mobil premium, ya gitu kira-kira gitu ya. Tinggal selera nih, maunya mana gitu. Mau Mercy atau BMW gitu kan kira-kira gitu. Ya ini perbandingan biar mudah aja saya menjelaskannya ke Bapak Ibu gitu ya. Nah, cuman eksemplar global ini kalau saya boleh katakan harganya lebih terjangkau. Ya, lebih terjangkau dan lebih apa ya, bisa diterima ya di budget gitu. Mungkin itu. Tapi secara pengakuan internasionalnya sama-sama ini dan sama-sama lama gitu ya. Gitu. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya, materinya pun sama, ibaratnya ya modulnya, ya kan standar rujukannya juga sama, apa namanya, approve-nya sama gitu. Jadi intinya diakuin lah sebagai kalau mau berkarir di auditor badan sertifikasi ataupun ini penting untuk auditor-auditor yang jadi lead auditor perusahaan. Nah, sangat disarankan. Nah, itu salah satu FSCC itu kalau dia jadi auditor corporate ya atau ada di guidance itu ya Pak Aditya mungkin tambahin ya kan apalagi dia multi site audit, sering audit ke perusahaan-perusahaan anak perusahaan satu grup itu harusnya dia lead auditor gitu. Ya kira-kira itu. Tambahan Pak Aditya mungkin silakan. Mungkin kalau tambahan dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan bedanya IRCA dan eksemplar, di sini pada dasarnya lebih ke siapa yang mendahului sih Bapak Ibu. Ya kalau mungkin IRCA itu kan adalah merupakan yang mendahului pertama gitu ya. Nah, namun secara benchmark ataupun pengakuan pada dasarnya sama. Jadi ini bisa dibilang seperti ada FSSC, ada BRCGS gitu ya. Tapi secara konsep membahas tentang food safety yang sama gitu ya. Oh ya lebih tepat juga itu perbandingannya. Ada Mm-mm. FSSC, ada BRC gitu ya. Jadi Mm-mm. sama-sama diakuin JPSI. Oke. Mm-mm. Ya itu salah satu contoh perbandingan lagi ya yang udah bisa sangat cocok sama-sama diakui JPS. Tinggal nanti kebutuhan Mm-mm. Bapak Ibu aja mau kliennya yang Mm-mm. mana gitu kan gitu. Baik, seperti itu ya Ibu Bernanda untuk penjabaran dari Pak Edi dan juga Pak Aditya. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nih kalau misalkan jika perusahaan sudah disertifikasi, apakah boleh diganti dengan lembaga sertifikasi yang lain Pak? Seperti itu. Kalau tadi Pak Jusrianto Iya. topiknya kan halal ya. Hmm. Kalau misalnya saya melanjutkan topik halal, pada dasarnya bisa. Tapi kalau kita bicara sertifikasi secara umum, bisa saja Pak. Nanti akan dilakukan transfer audit Pak. Entah itu sertifikatnya masih aktif atau mungkin sudah tidak aktif gitu ya. Itu pasti bisa gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu expired gitu Pak. Ya, seperti itu ya. Pak Josrianto. Oke, baik.
Si- Ya, baik. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Kami masih open ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke sesi kuis ya, Bapak Ibu ya. Yang insya Allah hadiahnya nanti juga bisa dipergunakan ke depannya oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan. Oke, baik. Baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan dapat menghubungi kontak kami ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sesi kuis. Silakan untuk kuis yang pertama ya, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kami lakukan, kami laksanakan di free webinar pada sebelumnya. Untuk sesi yang pertama adalah kaitannya dengan follow, like, dan juga komen di salah satu sosial media kami. Bisa di IG, di Instagram, atau di LinkedIn. Untuk like, follow, dan juga komennya. Dan untuk komennya bisa di postingan terakhir atau postingan tentang free webinar pada hari ini yang sudah kami upload. Seperti itu, Bapak Ibu. Komen yang menarik atau like yang banyak juga nantinya akan kami berikan hadiah untuk salah satu pemenangnya. Seperti itu, silakan. Untuk sosial media kami juga ada di kolom chat. Jadi barangkali Bapak Ibu sulit untuk mengunjunginya bisa melalui link yang sudah diberikan oleh tim kami di kolom chat. Seperti itu. Dan untuk kuis yang pertama ini akan kami open hingga pukul berapa ya? 1 sampai 2 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke sesi yang kedua sambil menunggu sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan handphonenya, karena nantinya kita akan melakukan sesi kuis melalui handphone. Nantinya Bapak Ibu bisa scan QR code, di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan, yang insya Allah mudah dan juga nanti siapapun yang bergabung, hadiahnya bisa Bapak Ibu terima seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, tak lupa saya infokan juga. Unlucky Street. Brandon Ya. Timber, Ali Firmancia. Hmm.
Ya, silakan Bapak Ibu bisa ubah terlebih dahulu username-nya, karena kalau misalnya namanya tidak sesuai nih, bisa gugur nih Bapak Ibu kalau misalnya menang gitu. Jadi ini mungkin yang masih username-nya masih random, iya unlucky street, ini silakan Bapak Ibu bisa ubah username-nya. Ada di handphone masing-masing gitu ya. Untuk mengubah username-nya ada pengaturannya. Oke. Ini kita mulai di jam 1 sampai 2 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Iya, masih kami tunggu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa scan QR code melalui handphonenya. Seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa ganti atau mengubah namanya, username-nya gitu ya. Karena nantinya username ini akan kami gunakan kalau misalnya ada pemenangnya yang namanya tidak sesuai gitu, hadiahnya akan gugur seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Mungkin 1 menit ke depan ya kita akan mulai ya Bapak Ibu ya, karena masih kami tunggu. Oke, untuk tim sudah bisa kita mulai ya gamenya atau sambil menunggu? Oke. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai Bapak Ibu. Sebelumnya silakan ganti username-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu sampai 55 kami mulai ya Bapak Ibu ya. Soalnya insya Allah gampang, mudah, dan juga diperlukan ketelitian aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai kegiatan kuis yang kedua. Yang belum ubah username-nya, silahkan diubah terlebih dahulu sebelum kita mulai. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 10.55. Kita mulai untuk kuis yang kedua. Silakan tim bisa dimulai. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ya, apa kepanjangan dari BRCGS yang terbaru ya Bapak Ibu ya? Awas, hati-hati. Ada yang standarnya ada S, ada yang tidak. Nah, gimana nih untuk yang benarnya ya? Ayo Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah Brand Reputation Compliance Global Standard dengan S ya Bapak Ibu ya. Kita lihat untuk poin yang pertama. Oke. Kapan FSSC versi 7 terbit ya Bapak Ibu?
tadi sudah disampaikan jelas sekali oleh Pak Aditya. Yang kelewatan mungkin bisa disesuaikan isinya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini mudah sekali ya Bapak Ibu kalau misalnya mengikuti free webinar kami dari awal hingga akhir, di mana terbit di bulan Mei 2026. Oke, untuk urutan pertama masih Pak Aditya Alif Firmansyah. Untuk final questionnya Bapak Ibu, silakan. Nah, standar apa saja yang resmi terbit di tahun 2006 yang dibahas pada free webinar pada hari ini? Yang sudah terbit ya Bapak Ibu atau yang awas ya Bapak Ibu, ini takutnya ada kalau tidak teliti bisa salah jawab. Oke, jawabannya adalah FSSC, BLCGS, ISO 14001, ISO 19011. Ya, kita lihat untuk urutan ketiga, kedua, dan ke satu. Yang ketiga ada dari, ya, selamat dari Ibu Nurjana. Silakan nanti hadiahnya bisa kontak langsung ke tim. Yang urutan kedua dari Ibu Bapak Anes. Ya, untuk yang pertama dari Bapak Aditya Alif Firmansyah. Selamat untuk Bapak Ibu, silakan bisa menghubungi tim kami, kontak kami untuk hadiahnya ya. Stop. Oke, kalau begitu sesi kuis yang kedua sudah selesai dilakukan. Mari kita bacakan sesi kuis yang pertama tadi yang sudah kami infokan kaitannya dengan follow atau like dan komen juga di salah satu. Oke, ini sudah kami dapatkan gitu ya. Pemenangnya ada dari username di Instagram, username Bapak Marwan underscore _logc. Selamat untuk Bapak Marwan. Untuk hadiahnya silakan nanti bisa kontak kami. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk sesi kuis yang pertama dan yang kedua sudah selesai dilakukan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kami tutup kembali. Dan untuk materinya nanti akan di-share di kolom chat. Seperti itu, jadi jangan khawatir. Oke, baik. Tibalah kita di penghujung acara, Bapak Ibu. Demikian seluruh rangkaian free webinar dengan judul Elevate Your Business with ISO, FSSC, BRCGS, HACCP, ESG, and Sustainability Certification. Terima kasih kami haturkan juga kepada Pak Aditya selaku pemateri kita yang telah memberikan insight yang luar biasa tentang materi-materi sertifikasi ISO atau standar ISO terbaru, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi yang sudah tadi memaparkan pembukaannya dan juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta pada hari ini. Dan terima kasih juga, tak lupa kami aturkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan antusias mengikuti webinar hingga akhir sesi. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami untuk info-info terbaru dan kegiatan kami lainnya, karena pastinya selalu tersedia informasi terbaru dan kegiatan seperti webinar yang nantinya akan kami adakan kembali ke depannya. Saya Dinda, pamit undur diri, dan izinkan saya menutup acara webinar online ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan untuk room Zoom ini akan kami open ya beberapa menit ke depan. Khawatir Bapak Ibu yang belum mendapatkan materinya, dapat langsung di-download di kolom chat yang sudah di-sharekan oleh tim kami. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang.